Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1929 cepat minta maaf kepada kakak seperguruan Zhang. Bajingan kecil, apa kamu sungguh tidak tahu siapa kakak seperguruan Zhang? Berani sekali berbicara seperti itu kepada kakak seperguruan Zhang, aku lihat kamu memang cari mati. Benar, harusnya bersyukur kalau kakak seperguruan Zhang tidak menghiraukanmu, tapi kamu malah berani mencari masalah dengan kakak seperguruan Zhang. Tidak tahu terima kasih. Kakak seperguruan Zhang, dia terlalu merajalela, dia juga tidak mengindahkan kami semua di matanya. Kamu juga sudah melihatnya sendiri, kakak seperguruan Zhao saja dihajar. Pendatang baru Gunung Kunlun, tapi begitu sombong, bagaimana? Bukankah karena ada dukungan dari paman pertama seperguruan, jadi dia bisa begitu arogan? Semua adik seperguruan yang ada di belakang Witzer Zhao mulai menghakimi Thomas Qin, di mana dia telah memprovokasi untuk memulai sebuah pertarungan. Lagi pula kakak seperguruan Zhang juga sudah datang, mereka sudah mempunyai topangan. Jika Witzer Zhao adalah pemimpinnya, maka Zhang Tianchang adalah tulang punggung mereka. Di bawah guru, Zhang Tianchang adalah sosok eksistensi yang dihormati mereka semua. Dan pada saat ini kakak seperguruan Zhang juga ikut dihina, apa masih bisa diampuni? Dalam hati Witzer Zhao mendengus. Meskipun dia juga tidak menyangka kenapa kakak seperguruan Zhang muncul saat ini, tapi karena keberadaannya, maka dirinya juga tidak perlu khawatir lagi. Kekuatan yang dimiliki kakak seperguruan Zhang tentu tidak bisa dibandingkan dengan Thomas Qin. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara seperti itu padaku. Zhang Tianchang memandang Thomas Qin dengan penuh ketertarikan, tatapannya penuh dengan aura dingin. Di atas Gunung Kunlun, Zhang Tianchang adalah orang yang sangat disiplin ketat, serta orang yang sangat bertanggung jawab atas kewajibannya, jadi dia sama sekali tidak tertarik untuk mengurusi Witzer Zhao dan lainnya. Witzer Zhao juga menganggap Zhang Tianchang sebagai panutannya. Meskipun Zhang Tianchang bukan orang yang mengandalkan kekerasan, tapi tidak ada orang yang tidak mengenali dirinya di Gunung Kunlun. Sebagai seorang murid kebanggaan paman kedua, tidak ada orang yang tidak tahu dan tidak mengerti. Lalu kenapa? Ujar Thomas Qin seraya tersenyum dan tidak peduli. Zhang Tianchang memang sangat kuat, tapi bukan berarti dia harus langsung menghormatinya. Masalah ini semuanya dimulai oleh Witzer Zhao, dan Thomas Qin tidak takut. Erilin terkejut, Thomas Qin ini sungguh terlalu gila, ibaratnya seekor sapi tidak takut pada seekor harimau, dan yang paling penting adalah, dia sendiri tidak berani menyinggung Zhang Tianchang. Dia bukanlah lawan Zhang Tianchang. Jika sampai pihak lawan turun tangan, maka bisa dipastikan Thomas Qin pasti akan mati. Sekelompok kakak seperguruan gemetar. Tidak ada yang berani berkata-kata, apalagi mereka semua pernah mendengar nama Zhang Tianchang ini. Mereka sama sekali tidak berani macam-macam dengan kakak seperguruan seperti ini. Adik seperguruan Qin, cepat minta maaf kepada kakak seperguruan Zhang. Masalah ini kita dua belah pihak masing-masing punya tanggung jawab. Bisik Erilin, dia takut Zhang Tianchang akan bertindak pada saat-saat seperti ini. Minta maaf. Karena apa? Kenapa aku harus minta maaf padanya? Aku tidak salah. Paman kedua yang tidak mendidik murid dengan disiplin, lalu mencari masalah denganku, tapi sekarang malah memintaku untuk minta maaf. Haha, sungguh mimpi, ucap Thomas Qin sambil tertawa keras. Terlepas sampai manapun, kamu tidak akan bisa lari dari akal sehat. Aku tidak percaya, apakah kakak seperguruan Zhang orang yang tidak masuk akal? Adik seperguruanmu berkali-kali mencari masalah denganku, sekarang gagal mengalahkanku, dan mulai menggertak yang kecil. Ini benar-benar di luar kendali seorang Thomas Qin. Kakak seperguruan Zhang, jangan dengarkan dia bicara omong kosong, orang ini menipu, masuk saja masuk Kunlun, tapi sudah meremehkan kami.
sekarang dia juga bahkan meremehkan kakak seperguruan Zhang. Manusia seperti ini tidak boleh diampuni, kata Witzer Zhao dengan nada berat. Dua belah pihak memang mempunyai tanggung jawab atas masalah ini. Thomas Qin baru saja masuk ke Gunung Kunlun, dan masih ada sedikit aturan yang belum dimengerti olehnya. Jika memang menyinggung kalian, aku atas nama Erilin juga mempunyai tanggung jawabku, kakak seperguruan Zhang. Kesalahan yang dilakukan oleh Thomas Qin, aku harap kakak seperguruan Zhang memakluminya. Erilin berkata dengan senyum, lalu segera membungkukkan badannya untuk meminta maaf kepada Zhang Tianchang. Atas dasar apa minta maaf? Aku tidak akan melakukannya. Kalau memang begini lebih baik bertarung lagi saja, kita lihat siapa yang bajingan, ujar Thomas Qin menyeringai. Bab 1930 menegakkan keadilan tanpa membantu kerabat. Perkataan Thomas Qin melebihi harapan semua orang. Manusia ini tidak hanya tidak menyesal, tapi malah ingin menantang kakak seperguruan Zhang. Bukankah ini sama saja dengan cari mati? Bahkan Erilin saja sangat terkejut hingga berkeringat dingin. Thomas Qin ini sangat sombong. Dia telah mengalahkan Aldini dan mencelakai Witzer Zhao dengan parah. Kini dia juga ingin bertarung dengan Zhang Tianchang. Bukankah ini sama saja seperti mengantarkan nyawa ke mulut harimau? Zhang Tianchang bukanlah orang yang bisa disamakan dengan dua orang itu. Perkataan Thomas Qin membuat raut wajah semua orang yang ada di sana terlihat buruk. Dengan sombong seperti ini, apakah sungguh bisa menjadi murid dari paman pertama seperguruan? Thomas Qin sama sekali tidak menghiraukan perkataan Erilin. Ini juga membuat Erilin merasa malu. Dalam hatinya dia merasa sedikit marah. Tapi daripada mempeributkan masalah harga diri, dia juga tidak ingin mencoreng nama bak Thomas Qin. Dan yang lebih penting adalah menyelesaikan masalah yang ada di depan mata terlebih dahulu. Erilin memiliki kesetiaan, kemurahan hati serta dermawan yang besar. Karena itu bisa menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh paman pertama seperguruan untuk membimbing murid. Mengenai Thomas Qin, dia sudah sangat toleran padanya, tapi Thomas Qin ini masih tidak tahu kapan harus maju dan mundur. Hal ini membuat Erilin sangat cemas. Manusia sepertimu, kenapa tidak tahu jalan untuk pulang? Kamu sama sekali bukan lawan kakak seperguruan Zhang. Beliau juga enggan bertarung denganmu. Tapi kamu malah bersikeras untuk melampaui batas. Erilin menekan bahunya dan berkata dengan pelan, serta memelotot kepada Thomas Qin. Thomas Qin mengangkat bahunya dengan tak berdaya. Aku juga tidak ingin, tapi mereka sungguh sangat kejam. Aku tetap tidak akan mundur, siapapun Itil, bahkan Raja Surga pun tidak akan. Erilin tidak berani berkata-kata lagi. Para adik seperguruan yang ada di belakang juga lebih diam lagi. Meskipun kekuatan Thomas Qin kuat dan tak tenandingi, tapi jika dibandingkan dengan kakak seperguruan Zhang, maka ini sama sekali berbeda jauh. Semua orang tahu kehebatan Zhang Tianchang. Mereka yang awalnya akan mengira Thomas Qin akan tunduk, tapi siapa sangka mereka masih memandang rendah Thomas Qin. Anak muda ini sungguh keras kepala, ibarat sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Sepertinya, kamu ingin bertarung denganku. Zhang Tianchang tidak marah melainkan tersenyum, matanya juga menatap lekat kepada Thomas Qin, seperti ingin melihat tembus Thomas Qin, keberanian dari mana hingga berani sekali menantang dirinya. Tidak tahu seberapa tingginya langit. Kakak seperguruan Zhang, beri pelajaran yang baik pada manusia ini. Witzer Zhao mengompori dari samping, kakak seperguruan Zhang harus bertindak, kalau tidak, bukankah mereka dipukuli dengan sia-sia? Thomas Qin bukan orang yang mudah diprovokasi, jika kali ini tidak bisa menumbangkannya, maka kelak mereka pasti akan sangat malu, klan Ye pasti akan menjadi bahan tertawaan orang-orang. Witzer Zhao sudah sangat ingin menendang Thomas Qin keluar dari sini, tetapi serangannya malah jatuh berbalik. Dia bahkan hampir meregangkan nyawanya, dan ini membuatnya tidak terima. Untung saja, kakak seperguruan Zhang datang. Selain itu Thomas Qin ini masih tidak tahu diri, berani-beraninya menantang kakak seperguruan Zhang.
Kamu sungguh luar biasa. Kakak seperguruan Zhang, jangan hiraukan Thomas Qin, dia pendatang baru, banyak aturan yang tidak dimengerti olehnya, kelak aku akan mengajarinya dengan baik. Erilin membungkukkan badannya, dia sungguh tidak ingin Thomas Qin bertarung dengan Zhang Tianchang. Aku pernah berpikir untuk memberinya kesempatan, tapi tidak dimanfaatkannya, karena itu jangan salahkan aku. Awalnya takut orang akan berpikir besar menindas yang kecil, tapi sekarang, dia begitu sombong, menurutmu aku harus bagaimana? Perlukah aku meminta maaf padanya? Ujar Zhang Tianchang sambil tertawa. Wajah Erilin menjadi kaku. Boleh juga, kamu minta maaf saja padaku, kakak seperguruan Zhang. Aku tidak akan mempermasalahkan klan Ye kalian, kalau tidak, maka kita harus memperhitungkannya dengan baik kali ini. Terlepas benar atau salah, kamu seharusnya bisa bertanya pada Witzer Zhao yang ada di sampingmu. Ujar Thomas Qin dengan raut wajah dingin, dengan pedang terhunus, dia tampak tidak takut. Erilin, kamu tidak usah bertindak hal yang tidak perlu, kamu lihat saja dia bahkan tidak mempedulikanmu, haha. Kata Witzer Zhao sambil tertawa keras. Awalnya aku menegakkan keadilan dan tidak membantu kerabat karena kenal, tapi sekarang aku berubah pikiran, aku membantu kerabat dan tidak menegakkan keadilan. Tatapan Zhang Tianchang bagaikan anak panah yang langsung tertuju kepada Thomas Qin, bertarung bagai naga.